tangis keluarga almarhum Bribda DP usia 19 tahun pecah setelah jasadnya tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, Sulawesi Selatan setelah tiba dari kampung halaman di Kabupaten Pindrang. Setelah mereka melihat jenazah almarhum Bribda, pihak keluarga menduga almarhum Bribda DP dianiaya oleh seniornya di dalam asrama di kawasan Polda, Sulawesi Selatan. Keluarga almarhum mempertanyakan darah yang keluar dari mulut korban serta luka lebam yang ada di beberapa bagian tubuh almarhum. Selain itu, pihak keluarga juga bertanya-tanya karena sebelumnya almarhum sempat menjalin komunikasi dengan keluarga yang ada di kampung halaman menyampaikan kabar dengan kondisi sehat. Tak berselang lama, pihak keluarga tiba-tiba mendengar kabar anaknya yang tinggal di dalam asrama telah meninggal dunia. Diketahui almarhum juga merupakan seorang anak polisi. Institusi Polri yang menunggu keputusan dari rumah sakit yang punya lebih ahli dalam hal penanganannya. Penanganannya nanti ada hasilnya. Untuk almarhum ini siapa namanya? Dirjen Pertama, Bribda Dirjen Pertama. Dia baru lulus. Seperti apa informasi keluarga? Kemarin tidak ada. Dan ini saya mau bawakan ini karena ada teleponnya kemarin. Tadi subuh komunikasi sama ibunya. Baik, tidak pernah bilang sakit. Ada indikasi dugaan penganiayaan? Nah, itulah kita mau hasilnya karena ada darah keluar di mulut. Darah keluar. Guna penyelidikan penyebab pasti kematian almarhum, kini jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Hidayat, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, saat Mabes Polri gencar menyuarakan presisi, realita di lapangan terkadang bicara sebaliknya. Apakah ini hanya ulah oknum atau ada masalah sistemik yang belum tersentuh? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada penasehat ahli Kapolri Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga sudah tersambung juga melalui Zoom praktisi hukum Ahmad Hosinuddin. Selamat petang Bapak-bapak. Ya, petang, Mbak. Petang, Mbak. Baik, Pak Arianto, Bung Hosinuddin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ingin mulai dulu ke Bung Hosinuddin. Melihat pola kejadian di Tual dan Makassar. Di Tual itu terjadi tanggal 19 Februari, kemudian di Makassar terjadi tanggal 22 Februari. Anda menganggapnya sebagai insiden terisolasi atau ada kaitannya dengan pola pembinaan di tubuh Polri sendiri? Saya ingin mulai dulu ke Bung Hosinuddin, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir penting sekali ya kita untuk melakukan refleksi terhadap sejumlah tuntutan publik, terutama terkait adanya permintaan agar ada reformasi di institusi kepolisian. Dan pemerintah melalui Presiden telah membentuk tim untuk melakukan reformasi Polri yang sudah bekerja beberapa bulan yang lalu. Namun sayangnya ternyata kinerja itu belum bisa kita ketahui apa saja belanja masalahnya dan apa yang akan menjadi rekomendasi sehingga sejumlah anomali-anomali yang terjadi di institusi kepolisian itu bisa segera dihentikan dan tidak lagi menjadi kekhawatiran baik terhadap publik juga internal institusi kepolisian. Sayangnya hari ini justru kita menambah deret panjang tentang apa yang kita sebut sebagai ulah oknum yang lama-kelamaan justru sulit untuk dikatakan itu sebagai tindakan sebuah oknum karena seperti terlihat secara sistematis terjadi di berbagai lini. Kalau kita tahu kan sebelumnya ada peristiwa Kurniawan, ya ojek yang kemudian dilindas kendaraan taktis dan hari ini kembali lagi ada oknum kepolisian juga menjadi korban oknum kepolisian. Saya kira penting untuk diminta ya tanggung jawab Kapolri terutama komitmennya tentang perbaikan di institusi kepolisian terutama setelah beliau menyatakan bahwa ikan busuk itu tidak mungkin dari ekornya ya, tapi dari kepalanya. Saya kira setuju sama dan hari ini sepertinya itu bukan lagi dan sangat prihatin sekali kita sebagai masyarakat. Dan ketenteraman dari adanya tindakan itu muncul secara psikologi hari ini justru masyarakat merasa terancam. Bahkan bukan hanya masyarakat sipil secara umum, justru anggota kepolisian sendiri sekarang sudah menjadi korban oknum-oknum. Dan kita tahu sejak peristiwa Sambo, peristiwa-peristiwa semacam ini seperti berderet terus tanpa ada penyelesaian. Saya kira ini menjadi tuntutan kita bersama agar ada institusi kepolisian itu melakukan reformasi dan salah satu parameter yang paling mudah untuk dicerna publik terjadi institusi polisi itu terjadi reformasi adalah penggantian pucuk pimpinan, ya ini penggantian Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab
atas berbagai anomali-anomali yang terjadi. Saya kira itu untuk pengantar. Pak Arianto, tadi Bung Hozidudin menyebut kasus Afan Kurniawan. Tentu kita juga masih sangat ingat dengan jelas begitu bagaimana eskalasi demo terus-terusan terjadi dan hingga memakan korban begitu. Pak Arianto, apa yang Anda lihat kalau kita melihat hari ini saja di Jogja, di Mapolda Maluku, di Kutai, itu demo unjuk rasa di sejumlah markas kepolisian termasuk di markas Brimob sudah terus terjadi begitu. Tentu kita akan bicara antisipasi demo lanjutan, tapi dari kasus ini, dari kasus Tual dan Makassar, apa yang Anda perhatikan? Saya ini ikut prihatin ya, jadi di tengah-tengahnya polisi itu dicecar untuk melakukan reformasi, karena keburukan polisi kemarin kan memuncak ya dengan adanya tuntutan pada waktu pasca demo, atau saya sebut sebagai prahara 28 Agustus itulah, di mana di situ terjadi kerusuhan massal gitu ya. Dan di situ kan polisi kemudian akhirnya dicap sebagai memang sangat buruk ya gitu ya. Jadi ternyata reformasi yang digadang-gadang dari mulai tahun 2002 itu sampai sekarang kok masih belum berhasil gitu. Sehingga muncullah tuntutan reformasi Polri itu kan. Dan kemudian Presiden sendiri membentuk komisi itu. Nah, ketika bulan September kemarin begitu ada tuntutan untuk supaya polisi direformasi kembali, Kapolri mendahului membuat surat sprint untuk melakukan transformasi di internal Polri. Ya. Waktu itu malah dikabarkan bahwa ini Kapolri balelo dan sebagainya gitu kan. Tetapi sebetulnya maksud daripada Kapolri itu membuat tim yang 52 orang itu adalah untuk memperbaiki keburukan-keburukan yang kemarin itu mencuat menjadi 9 poin itu. Keburukan-keburukan yang harus diperbaiki oleh Polri. Antara yang nomor 1 adalah pengawasan yang lemah ya, internal maupun eksternal. Kemudian akuntabilitas penegakan hukum itu dipertanyakan karena terlambat, ada banyak laporan yang terlantar dan sebagainya. Kemudian tindakan eksesif, tidak humanis. Itu tadi termasuk tindakan kekerasan yang selama ini diwujudkan terjadi daripada peristiwa yang beruntun. Jadi kemudian ada pelayanan yang buruk, masih banyak koruptif dan sebagainya. Nah itu kemarin selama 3 bulan itu polisi sudah melakukan kajian ya, dengan menampung semua masukan-masukan dari masyarakat dan kemudian dikaji dan dibikin crash program. Crash program itu adalah untuk mengantisipasi yang 9 itu tadi, kekurangan itu tadi. Tapi rupanya ya, dan dari crash program itu sekarang sudah ada itu konsep setebal kurang lebih 1,5 meter tuh buku-bukunya tebalnya gitu, konsep perubahan-perubahan untuk transformasi, yaitu untuk quick win itu. Tetapi kemudian ternyata kan di lapangan itu beruntun terjadi kejadian yang masih mencoreng sama polisi ya. Baik. Dan kita menyadari ya bahwa selama ini kenapa polisi langsung dituntut untuk reformasi itu karena perilaku yang terdepan ini. Nah itulah yang mestinya harusnya dibenahi kan. Nah polisi sebenarnya tadinya sudah menuju ke arah itu. Tapi rupanya sayangnya ini getaran untuk merubah itu belum sampai ke depan. Baru semangatnya itu baru sampai di Mabes dengan produk-produk yang sangat banyak itu. Tetapi untuk perbaikannya yang ke lapangan itu belum kedengaran gitu. Sehingga yang di lapangan masih aja bandel, kemudian yang dulunya sudah sering terlibat itu tidak kapok gitu loh. Pak Arianto, itu kira-kira gambarannya sekarang kayak gitu. Pak Arianto, sebelum kita bicara soal hasil dari reformasi Polri yang sedang dilakukan, belanja masalahnya saja belum terlihat Pak Arianto. Oh sudah, kalau belanja masalah sudah. Jadi itu kita kemarin mengundang ya semua tokoh itu. Ada kira-kira 40 orang itu aktivis lah, para tokoh budaya dan sebagainya itu. Sudah dirangkum semua. Dan itu sudah diantisipasi dalam satu konsep. Contoh misalkan dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan yang lemah itu apa? Pengawasan melekat harus ditingkatkan. Dalam rangka untuk meningkatkan kecepatan pelayanan apa? Misalnya menghidupkan kembali Pamapta, kemudian kecepatan 110 itu dan sebagainya. Sudah itu Bu, sudah dikerjakan. Cuman getarannya itu belum kelihatan di luar. Karena itu tadi menurut saya konsepnya itu yang disebarkan berupa masih dalam tulisan dan kemudian didistribusikannya itu tidak sampai ke bawah sehingga perubahan ke bawah itu belum kelihatan gitu. Jadi Anda yang terjadi. Jadi Anda Pak Arianto, Anda sebagai penasihat polisi, bagaimana Anda melihat instruksi dari Kapolri diterjemahkan oleh anggota di level Polres hingga Polsek? Seperti yang Anda sampaikan tadi, betul. Kekerasan terus dan terus terjadi, getarannya belum terlihat, konsepnya sudah jelas. Konsepnya
Ya, saya sudah menyarankan ya untuk merubah yang terdepan itu kemarin saya salah satu antaranya adalah menyarankan buku petunjuk polisi itu. Polisi itu ya kalau untuk supaya menjadi baik, itu sekarang kalau cuma dikatakan kamu harus polisi yang menjadi baik, pelayan yang baik itu, mereka yang di lapangan itu nggak bisa menjabarkan apa yang harus dikerjakan sama tidak kan. Nah kemarin kita sudah sarankan petunjuk yang singkat yang kamu boleh dan tidak boleh namanya buku Dudun dan itu petunjuk itu saya minta itu dikirimkan pakai digital, dikirimkan ke HP setiap anggota di lapangan karena perlu diketahui ya, jadi anggota ini selama ini ternyata mereka itu sangat jarang sekali membaca petunjuk pelaksanaan yang ada yang sudah dibikin sejak dulu. Saya dulu tahun 2009 bikin petunjuk mengenai HAM pelaksanaan di lapangan itu. Sekarang hampir semuanya belum baca itu. Nah makanya itu kalau ini petunjuk yang singkat, yang simpel itu tadi bisa didistribusikan, mungkin itu getarannya akan kelihatan. Dan saya juga kemarin menyarankan pada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri kemarin dalam rangka menggetarkan transformasi ke dalam itu kemarin melakukan ikrar di Mabes. Cuman sayangnya masih baru sampai di Mabes, sementara di Polres belum kedengaran itu. Makanya saya sarankan mudah-mudahan nanti ikrar yang kemarin dilakukan oleh Bapak Kapolri itu dilaksanakan di level Polda dan Polres. Sehingga anggota di lapangan itu bisa tahu persis apa yang harus dikerjakan dan apa risikonya apabila tidak dikerjakan. Kira-kira itu yang sudah dikerjakan oleh polisi. Baik, getarannya belum terasa. Baik, Bung Hosinuddin, kalau kita lihat kekerasan yang terus terulang terjadi dan ini tanggal 19 Februari di Tual Maluku, kemudian 22 Februari terjadi di Makassar. Anda masih melihat, Bung Hosinuddin masih bersama kami? Ya, masih, siap. Ya, Anda melihat kalau kita sebut oknum ini masih relevan nggak kalau kejadian terus dan terus berulang? Ya, izinkan saya untuk menegaskan bahwa sulit untuk menyatakan ini oknum karena berlaku begitu rupa, begitu sistematis. Dan saya kira institusi kepolisian telah keliru menangkap aspirasi publik tentang apa itu reformasi kepolisian yang hanya dipahami konsep-konsep yang berjilid-jilid demikian atau termasuk konsep-konsep yang hanya menggetarkan internal, tetapi itu juga tidak bisa getarannya dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya kan ada dua poin pokok utama ya tuntutan reformasi Polri itu. Yang pertama secara institusional dan kelembagaan, yang kedua berkaitan secara personel atau secara oknum. Dari sisi kelembagaan kan tuntutannya adalah bagaimana mereposisi posisi Polri jika sebelumnya ada di bawah kendali langsung Presiden, bisa ditaruh di bawah kementerian terkait, apakah kementerian yang sudah ada, dalam hal ini Kemendagri, atau perlu tidak dibentuk kementerian baru yang secara khusus untuk menaungi institusi kepolisian. Yang kita bisa ambil presiden adalah institusi TNI pun hari ini juga di bawah Kementerian Pertahanan. Dan itu diharapkan bisa menjadikan kontrol internal kepolisian tidak merasa lebih punya power karena merasa langsung di bawah presiden, sehingga banyak koreksi-koreksi dari masyarakat itu bisa ditindaklanjuti segera, tidak seperti hari ini yang seolah-olah polisi menjadi super body begitu. Yang kedua, secara personel memang yang dibutuhkan dari institusi kepolisian itu adalah teladan, dan teladan itu harusnya dimulai dari Kapolri yang sebelumnya juga sudah menegaskan ya bahwa ikan busuk itu dari kepalanya, dan banyaknya kebusukan oknum itu kan mengkonfirmasi bahwa kepala ikan institusi kepolisian itu juga busuk. Dan dalam hal ini sebenarnya ada dua metode untuk menyelesaikan kebusukan itu. Yang pertama, inisiatif itu dari Presiden, yakni dengan inisiatif Presiden segala mencopot Kapolri, agar di bawah itu ada pesan tegas bahwa kalau siapapun di institusi Polri tidak segera berbenah, maka siapapun bisa dicopot dan diganti. Sayangnya Presiden tidak mengambil tindakan itu. Berarti ada opsi kedua, yakni keinsyafan dari Kapolri sendiri yang menginsafi lembaganya sekarang sudah begitu rupa dan perlu ada perbaikan, maka harusnya dengan sikap kenegarawan, berlapang dada, berjiwa besar, justru Kapolri mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dengan pesan tegas bahwa siapapun ya pejabat institusi kepolisian kalau tidak bisa menunaikan tugas dengan baik, kalaupun tidak dicopot oleh atasannya, maka secara moral dia harus bertanggung jawab dengan mengajukan pengunduran diri. Dan ini juga akan menjadi presiden yang baik begitu bagi seluruh pejabat yang ada di institusi kepolisian. Akan tetapi apa yang ditempuh Polri tidak demikian, justru mengajukan, menggarap, membuat konsep yang bertumpuk-tumpuk dengan berbagai seremonial yang sayangnya di internal kepolisian pun itu belum bisa membumi sampai ke pucuk-pucuk pimpinan di Polsek atau Polres begitu. Nah, di sisi yang lain, konsep-konsep yang katanya sudah belanja masalah itu pun tidak pernah didengar oleh publik dan tidak pernah dirasakan karena yang dibelanja itu berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Ya. Masyarakat itu tegas, ya sederhana memahami tuntutan reformasi Polri itu adalah pencopotan Kapolri atau setidaknya pengunduran diri Kapolri. Yang kedua, reposisi institusi Kapolri apakah perlu diadakan di bawah kementerian atau lembaga. Itu sepertinya yang belum dibelanja atau belum dipahami oleh institusi kepolisian berkaitan dengan banyaknya masalah yang hari ini terjadi di internal kepolisian. Begitu, Mbak. Baik, silakan tanggapannya Pak Arianto. Iya, ya itu tanggapan saya gitu tuh banyak juga ya para pakar yang mengajukan kayak gitu. Analisisnya memang kebanyakan. Yang mengajukan yang mana, Pak? Mengajukan yang mana, Pak? Itu tadi yang disampaikan Pak Kasinudin itu tadi. Termasuk itu permintaan agar Kapolri mundur, Pak Arianto? Ya, termasuk itu kan tuntutan supaya polisi di bawah kementerian dan sebagainya itu banyak sekali saran-saran kayak gitu. Dan kalau yang sampai menyentuh kepada reformasi eksternal itu untuk kalau tim polisi yang dibikin kemarin oleh Kapolri itu kan hanya bisa menjangkau yang di internal kan, karena kalau untuk yang eksternal kan butuh kekuatan ataupun kewenangan dari luar. Nah ini mungkin nanti itu yang akan disimpulkan oleh tim komisi percepatan reformasi polisi yang dibentuk oleh Bapak Presiden itu gitu. Baik. Sementara ini kalau kita kan porsinya adalah memperbaiki yang kita bisa perbaiki untuk selama ini gitu. Cuman ya itu tadi sayangnya getaran itu belum sampai ke depan gitu. Makanya saya sarankan ya ini supaya dipercepat itu tadi ya. Getaran itu bisa itu ya. Itu saya sarankan bahwa polisi harus betul terbuka pada masyarakat, silakan membuka whistleblower yang seluas-luasnya, membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk menyarankan kepada polisi misalkan ada anggota yang di lapangan yang kurang baik, yang responnya kurang cepat, itu harus ditingkatkan oleh polisi selama ini. Pak, sayangnya itu hasilnya belum kelihatan gitu. Pak, jadi apa yang bisa kita harapkan Pak Arianto? Yang kita harapkan ya kita tunggu ya. Mudah-mudahan masyarakat masih terus mengkritisi ya dengan gencar supaya Polri itu yang terdepan bisa berubah. Baik. Yang saya harapkan itu tadi. Gitu. Baik, ini sepertinya inline dengan pernyataan Kapolri kemarin, Kapolda Maluku setelah kasus di Tual Maluku tanggal 19 Februari terjadi, Kapolda Maluku mengatakan bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum dan etika. Penanganan dilakukan secara berlapis. Tapi mohon maaf Pak Arianto, ini kalau kita mendengar hal-hal semacam ini jadi seperti slogan, jadi seperti tagline saja, seperti kalimat yang hanya untuk meredakan emosi masyarakat semata. Apa yang segera bisa dilakukan saat ini untuk sekali lagi kita harus polisi harus meredam eskalasi demo yang kemungkinan akan terjadi di depan? Ya, itu saya kira ya seperti pernyataan Pak Kapolda menindak dengan lanjut, cepat, transparansi dan sebagainya itu. Kalau saya amati ya itu sudah ada sedikit perubahan sedikit itu daripada ketimbang yang dulu-dulu. Salah satu poin yang diincar pada polisi adalah kan impunitas itu tadi. Kalau ada gejala impunitas itu artinya begini, kalau ada yang polisi salah kok tidak ditindak dengan tegas gitu kan, ditutup-tutupi gitu. Malah yang katanya sudah dipecat tapi kemudian masih didinuskan lagi ya. Nah ini menjadi tantangan polisi menurut saya sih ya. Jadi polisi harus jangan terlalu banyak bicara ya, tapi langsung action aja apa yang dikonsepkan itu langsung diterapkan di lapangan gitu. Termasuk juga itu merubah perilaku hedonis gitu misalnya. Itu mestinya itu gampang kalau merubah perilaku hedonis itu kok. Kasih aja petunjuk yang jelas dan kemudian kasih sanksi yang tegas pada anggota maupun atasannya, itu pasti akan berubah. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi saya kira ya polisi itu kalau untuk supaya dipercaya masyarakat, dia harus menunjukkan betul-betul bahwa kita tuh niat berubah. Sekarang ini niat itu sudah kelihatan dari tingkat atas-atas. Cuman pelaksanaannya di bawah itu belum merata itu tadi. Sehingga ya kita ada 500.000 orang ya Bu ya yang di lapangan itu ya. Jadi ya memang nggak bisa seketika, tetapi perubahan itu bisa dilakukan dengan seketika apabila kita caranya benar. Baik. Tapi kalau kita pakai konsep tadi hanya menyampaikan pada anggota, kamu harus menjadi polisi yang baik, anggota yang di lapangan itu nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Itu jadi harus dikasih petunjuk yang jelas. Pak. Kamu boleh begini, kamu tidak boleh begini. Kalau nggak bisa langsung dicopot, pecat gitu. Baik. Daripada kita menerima saran polisi semua dipecat semua, kemudian dia bikin polisi yang baru. Mendingan polisi-polisi yang jelek-jelek ini langsung prosesnya nggak usah pakai proses lama-lama, langsung dicopotin aja, diganti yang baik-baik gitu. Saya kira itu hanya menjawab. Iya, saya sangat yakin Pak Arianto sebagai penasihat Polri pernah menyampaikan hal-hal ini kepada Kapolri langsung begitu. Bagaimana tanggapan Kapolri selama ini Pak terhadap masukan-masukan Anda? Sudah, ya
akan ditindaklanjuti gitu, dan itu yang saya lihat juga sebagian ada ya. Contohnya itu misalkan dulu kecepatan laporan itu kan dihidupkan 110, dan sekarang hasilnya sudah lumayan itu. Yang dulunya 110 itu banyak sekali tutut itu sekarang bisa diandalkan tuh kecepatannya gitu. Terus kemudian digitalisasi para pelayanan. Sebagian sudah Bu, cuman yang belum terwujud itu adalah getaran itu tadi Bu. Getaran sampai ke depan itu yang kelihatannya sampai sekarang belum. Nah itu mestinya ini yang perlu ditingkatkan oleh jajaran Polri supaya publik melihat oh ya memang polisi itu berniat untuk memperbaiki dirinya itu. Oke, gitu, Pak. Oke, Bung Kosinudin, rasanya kita perlu apresiasi ya bahwa niat itu sudah ada, tinggal getaran sampai ke bawah yang belum terasa. Saya pikir niat itu belum terbaca ya. Kalau niat itikat baik ada itu tentu kita bisa baca dari keteladanan. Dan saya mau koreksi jajaran institusi kepolisian ya, anggota di bawah itu bukan tidak tahu mana yang benar mana yang salah, sangat tahu. Tapi mereka tidak melihat adanya semacam teladan dari pimpinan yang kemudian itu bisa mereka adopsi sehingga mereka merasa mendapatkan insentif keadilan ketika mereka misalkan mengundurkan diri. Tetapi ketika melihat perilaku di atas juga banyak yang melanggar tapi tetap ya dalam jabatannya tetap tidak pernah bergeming, ya yang di bawah pun ikut-ikutan begitu. Jadi saya kira ini soalannya bukan lagi ada perubahan sedikit atau tidak, tetapi memang ada harapan yang sangat besar. Sayangnya perubahan yang sangat sedikit tadi itu tidak berarti apa-apa bagi masyarakat. Dan akhirnya yang mengerucut pada dua hal saja. Kalau ingin dipercaya dan memang ada komitmen itikat baik terbaca oleh masyarakat, ya ini pergantian pucuk pimpinan Kapolri begitu, dan itu bisa diambil dengan dua langkah, Presiden mencopot atau Kapolri mundur, dan kita tidak melihat itikat dari apa yang disampaikan masyarakat itu sebagai perbaikan itu ditanggapi dengan positif. Misalnya Kapolri saat RDP dengan Komisi 3 DPR RI, alih-alih mengapresiasi keinginan untuk meletakkan lembaga itu di bawah kementerian atau lembaga, justru pasang badan dengan menyatakan lebih baik jadi petani daripada polisi tidak di bawah presiden atau di bawah kementerian. Ini kan satu tindakan yang menurut saya justru kejumawaan, dan kejumawaan itulah yang kemudian dipahami oleh anggota di bawah itu sebagai sebuah teladan. Akhirnya apa? Praktik kejumawaan demi kejumawaan itulah yang sulit untuk membenahi institusi Polri. Bukan tidak adanya konsep atau protap untuk melakukan perbaikan, bukan. Terlalu banyak konsep, bahkan dalam proses pendidikan pun terlalu banyak. Tetapi ketika tidak ada teladan, bahkan teladan yang ada adalah konsep kejumawaan, maka sekali lagi saya tegaskan, praktik kejumawaan demi kejumawaan pada pejabat-pejabat Polri itu akan terus berulang, dan dampaknya yang menjadi korban bukan hanya masyarakat luas, tetapi anggota institusi Polri itu sendiri. Saya kira itu penting untuk saya tegaskan. Begitu. Ya, dan yang jadi korban adalah warga sipil, Bung Kosinudin, seperti yang terjadi. Bukan hanya warga sipil, bahkan anggota polisi itu sendiri sekarang kan sudah banyak juga menjadi korban. Begitu. Pak Arianto, apakah kultur militeristik yang seharusnya sudah ditinggalkan sejak pemisahan Polri dan TNI yang sebenarnya ini masih mengakar kuat di lapangan hingga saat ini? Saya katakan masih ada ya, walaupun tidak sekuat dulu. Dulu polisi itu direformasi pertama kali tahun 2002 ya, setelah dipisahkan dari militer. Sasarannya adalah menghilangkan budaya militeristik menjadi budaya sipil. Dan itu sudah agak berkurang, tetapi sampai sekarang ini masih melekat itu. Buktinya apa? Misalkan kita panggil dan siap dan kemudian kalau ditanya pertanggungjawaban itu, kalau militer kan saya tidak bersalah, yang salah kan pimpinannya kan gitu. Nah, budaya kayak gitu tuh masih melekat di kalangan polisi itu. Nah, padahal kalau polisi itu kan jati dirinya kan adalah dia pelayan masyarakat. Tapi ketika kita dulu di bawah ABRI 32 tahun itu, akhirnya budaya kita itu lebih dipengaruhi oleh budaya militeristik. Yang dikedepankan adalah penindakan. Itulah yang dulu di dalam sasaran perubahan daripada kultur polisi selama 20 tahun yang terakhir ini, itu disasarnya kepada gitu, dari budaya yang militeristik menjadi yang manusiawi, yang humanis. Pak Sigit sendiri kan ketika naik dulu kan presisi itu. Di antara adalah yang humanis. Sudah ada konsepnya untuk humanis itu ada, tapi ya kenyataannya kayak gitu. 460.000 itu nggak mampu dirubah dengan konsep yang selama ini ya, 5 tahun terakhir ini kan pakai konsep presisi. Sebelumnya itu pakai promoter. Itulah kenyataan yang di lapangan yang terjadi gitu. Baik. Memang makanya saya jawab, sisa-sisa budaya militer itu masih ada. Termasuk memang harus dihapus. Ya, termasuk jiwa korsa di antara anggota sendiri, Pak Rianto. Seperti kalau kita lihat di Makassar kan ada 8 saksi yang diperiksa dan mereka kemudian dijatuhi sanksi disiplin.
kode etik, mereka tahu kejadian sesungguhnya tetapi tidak melapor. Jadi saya simpulkan itu jiwa korsa yang terlalu berlebih di antara anggota. Salah itu. Salah itu, baik. Itu jiwa korsa yang salah, nggak boleh diterapkan di polisi. Baik, itu terakhir, di militer boleh. Terakhir singkat saja, saya ke Bung Hosinudin. Bung Hosinudin, kalau kita melihat kasus di Tual, di Maluku, dan juga di Makassar, kritik Anda, Bung, terhadap proses penegakan hukum internal oleh Propam dalam menangani kasus-kasus kekerasan seperti itu. Apakah masih bisa dipercaya? Apakah publik masih bisa memiliki harapan? Saya tegaskan sudah tidak ada harapan lagi ya, karena ini sudah selalu berulang. Dan ketika kita memberikan insentif harapan kepada institusi kepolisian, alih-alih harapan itu dipenuhi dengan ekspektasi yang sesuai dengan harapan dari masyarakat, tapi lain. Jadi apa masalahnya yang dibelanja lain, apa yang masyarakat mau dibeli yang dijual lain, sehingga apa? Tidak pernah ketemu harapan dengan kenyataan, tidak pernah ketemu keinginan masyarakat dengan upaya institusi kepolisian khususnya para pejabatnya untuk mempertahankan status quo, dan inilah yang kemudian menjadi problem yang tidak bisa diselesaikan oleh internal kepolisian. Harus otoritas yang tinggi yang di atas kepolisian menyelesaikan, dalam hal ini ya presiden. Dan kalau presiden mendiamkan ini, berarti masalah ini bukan hanya bagian dari masalah institusi kepolisian, tapi ini masalah polisi kebijakan hukum dalam penegakan hukum yang itu ada pada presiden. Dan tentu saja dalam hal ini presiden harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya memerintahkan ada tim yang membentuk tim reformasi, tetapi dia punya hak prerogatif untuk melakukan intervensi langsung dalam konteks penegakan hukum dan pengembalian marwah institusi Polri, karena kita sangat ingin sekali ya institusi Polri itu kembali kepada wibawanya, karena mustahil kita bisa melakukan proses penegakan hukum, yang melakukan penertiban masyarakat, penegakan keadilan di tengah masyarakat, kalau institusi kepolisian tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Saya pikir ini menjadi ultimatum yang kesekian kalinya ya bagi institusi kepolisian untuk berbenah, karena masyarakat hari ini tidak butuh lagi belanja masalah, tetapi apa ya yang secara aktual dan praktis akan diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan harapan dari masyarakat. Begitu saya kira. Ya, dan upaya untuk meredam emosi massa saat ini, Pak Rianto, saya rasa yang harus dipupuk di tubuh Polri saat ini supaya kita tidak melihat lagi unjuk rasa besar di berbagai markas kepolisian termasuk di markas Brimob. Pak Rianto, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime, dan Bung Ahmad Hosinudin, praktisi hukum, terima kasih telah bersama kami. Sehat selalu. Pemirsa, kasus di Tual dan Makassar adalah pengingat reformasi Polri, bukan garis finish, melainkan perjalanan panjang yang harus terus dikawal. Warga tidak butuh polisi yang ditakuti karena senjatanya, tapi polisi yang dicintai karena keadilannya. Mewakili rekan Maria Anneke, saya Nasiti Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.